Saat kita sedang berada dalam masa sulit, kebanyakan dari kita akan cenderung untuk menyalahkan diri sendiri. Tapi kita tahu kalau perbuatan itu sama sekali nggak akan ngasih kita solusi. Justru yang ada malah memperparah keadaan. Daripada terlalu lama larut dalam kesedihan, lebih baik kita bangkit dan kembali memulai hari yang baru. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakuin dan tentunya hal itu lebih bermanfaat untuk mengisi kekalutan hati, seperti menulis diary atau ngelakuin hobi yang kamu suka. Karena dengan mengisi hari lebih bermanfaat, pikiran kamu juga akan lebih positif dalam menjalani hari. Kira-kira apalagi ya hal yang bisa kita lakuin biar kita tetap bisa terhibur saat ada di kondisi sulit? Yuk simak beberapa cara ini. Yang pertama, curhat dengan orang terdekat. Biasanya saat ada dalam masa sulit, yang sering kita lakukan adalah curhat dengan orang terdekat, mau itu teman, sahabat, ataupun orang tua. Gak cuma sekedar curhat, kamu juga bisa sharing pengalaman. Dan setelah kamu cerita, biasanya kamu akan menerima solusi dari mereka. Walaupun dengan bercerita gak benar-benar menyelesaikan masalah kamu, tapi setidaknya kamu bisa meluapkan perasaan kamu, unek-unek kamu yang selama ini kamu pikul sendiri, biar kamu ngerasa agak lega sedikit lah. Hal baik lainnya, kamu juga jadi punya support dan penyemangat. Nah, cara ini akan memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, berhenti berpikir negatif tentang diri sendiri. Tahu nggak sih, pikiran negatif di otak kamu sendiri itu yang akan ngebuat kamu ngerasa semakin terbebani. Kalau kamu selalu berpikiran negatif, kamu akan sulit menemukan ketenangan dalam hidup. Untuk itu, mulai buang jauh-jauh energi negatif dalam tubuh dan pikiran, dan ubah perlahan untuk selalu berpikiran positif ya. Kamu juga perlu memahami untuk bisa menjalani hidup dengan sewajarnya. Jangan pernah mengharapkan apapun di luar kemampuan kamu. Kamu pasti bisa mencari jalan untuk menuju kesuksesan sendiri. Coba deh kamu perbanyak lagi lihat konten atau acara yang ngebangun motivasi, biar kamu lebih semangat dalam hidup. Jangan lupa untuk mencari pergaulan yang bisa membawa kamu ke arah yang positif juga ya. Yang ketiga, lakukan apa yang kamu senangi. Melakukan hal yang kamu senangi bisa membuat kamu menjadi diri sendiri. Kamu bisa ngelakuin me time atau jalan-jalan ajak teman atau sahabat terdekat. Dengan ngelakuin hal yang membuat kamu senang, ini akan membantu kamu melupakan masa-masa sulit. Gak harus jalan-jalan kok. Apapun itu yang kamu rasa nyaman, senang untuk melakukannya. Misalnya ngelakuin hobi yang kamu suka, dengerin musik, nonton film, sampai membuat suatu karya. Dengan begitu hidup kamu akan terasa lebih berwarna. Yang keempat, lakukan kebaikan atau kegiatan sosial. Kebaikan yang kamu lakukan di masa sulit dipercaya bisa ngebuat kamu lebih rileks loh. Misalnya dengan membantu dan menolong orang lain sampai mengikuti acara bakti sosial. Kamu juga bisa memberikan sedekah pada orang yang kurang mampu, ikut menggalang dana untuk korban bencana, dan sebagainya. Kebaikan seperti ini akan selalu kamu kenang, dan hikmahnya kamu bisa sadar nih, ternyata ada yang lebih sulit hidupnya daripada kamu. Untuk itu, kamu akan lebih banyak bersyukur dalam menjalani hari. Yang kelima, bangkit dan bergerak maju. Kalau saat ini kamu sedang terjatuh, bukan berarti kamu akan terpuruk selamanya. Jatuh bangun dalam menghadapi masalah itu hal yang biasa. Kamu harus bangkit dan mulai kembali. Hidup bukan suatu perlombaan. Mungkin proses kamu emang lebih lama dari orang lain, tapi it's okay, gak ada yang salah kok kalau kamu terlambat. Teruslah maju dan pantang menyerah dalam menghadapi suatu cobaan, karena kelak kamu sendiri akan tahu betapa berharganya proses yang udah kamu lalui. Gak perlu memikirkan apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Cukup buktikan aja kalau kamu bisa melewatinya. Yang keenam, journaling.
Kamu bisa mulai menulis artikel, cerpen, puisi, atau catatan harian untuk melepas kepenatan. Kamu juga bisa menulis kegiatan kamu sehari-hari atau ngebuat cerita berdasarkan pengalaman kamu di media-media online. Siapa tahu nih, kamu bisa menghasilkan sesuatu dari sana kan? Dengan journaling, kamu juga bisa mengetahui sudut pandang orang lain tentang diri kamu. Kamu bisa ngelihat hal apa yang harus kamu perbaiki. Cara ini akan ngebuat kamu lebih mudah untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang kamu hadapi dan menemukan jalan keluarnya. Yang ketujuh, meditasi. Meditasi, yoga, atau stretching bisa ngebantu kamu untuk ngebuat pikiran jadi lebih rileks dan fokus. Kamu bisa ngelakuin yoga sendiri di rumah dengan gerakan ringan, atau dengerin musik meditasi juga bisa bantu kamu melepas stres. Coba deh lakuin, rasanya kamu akan lebih tenang dan merasa lebih lega dalam menghadapi hari esok. Nah, itu dia cara menghibur diri saat mengalami masa sulit. Saya tahu mungkin rasanya sulit bagi kamu untuk melewati masa-masa sulit ini. Tapi kamu harus percaya ya, badai pasti berlalu. Akan ada pelangi setelah hujan. Dan semua ini akan berakhir. Jangan pernah menyerah ya, dan tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.